akan merincinya jadi 6 unsur ya, 6 faktor dalam dampak psikologis. Yang pertama OD ya, online disinhibition effect, atau orang menjadi lebih berani, menjadi lebih bebas melakukan apa saja tanpa ada hambatan di dalam internet ini, OD ini. Sehingga disrupsi digital ini menciptakan ruang tanpa otoritas, tanpa status sosial, anonim, dalam arti tertentu orang menjadi lebih bebas, itu tidak ada hambatan. Bahkan orang yang tidak pernah bicara pun ketika di situ menjadi tolok aktif ya, menjadi sangat cerewet itu. Penyebab yang kedua, unsur yang kedua adalah apa yang disebut FOMO, fear of missing out. Orang merasa takut ketinggalan, takut sendirian kalau tidak terkoneksi, tidak bersosialisasi. Apa dampaknya? Nanti dampaknya lalu orang ingin tahu. Kalau orang ingin tahu, itu sekaligus orang yang mudah ditipu. Orang yang tidak segera berpikir mengapa, tapi berpikirnya apa yang dilihat. Jadi kesan. Nah, ini nanti dampak juga mengapa hoax itu menjadi sangat mudah. Terus unsur yang ketiga, dampak psikologis itu adalah motivasi utama orang mengunggah itu bukan lagi kualitas informasi yang berkualitas atau yang etika, tapi motivasi utama adalah viral. Viral itu utamanya. Jadi orang berpikir viral dulu, baru berpikir konten dan konsekuensinya. Lalu unsur yang keempat, pencitraan itu menjadi sangat utama. Ya, nanti dijelaskan oleh Haidt mengapa? Karena kita itu pada dasarnya hampir semua kita ingin dilihat baik oleh pihak lain. Sehingga pencitraan itu menjadi utama yang mendorong kebohongan menjadi biasa. Jadi jangan mengatakan kalau pendidikannya tinggi tidak akan kena hoax. Siapa bilang? Ya, kalau dia sudah punya ideologi, keyakinan tertentu, maka dia akan dengan mudah menelan itu karena memperteguh idenya. Itu yang sering mirip dengan apa yang disebut bias confirmation, ya, bias confirmation. Jadi semua yang meneguhkan apa yang menjadi keyakinan saya terima. Itulah mengapa hoax subur. Ini alasan pertama subur. Pertama yang tadi sudah saya katakan, pendidikan media literasi salah satunya, ya. Nah, memang tidak ada yang langsung resep cespleng yang monumental, yang sensasional melawan itu tidak mudah karena ini sudah menjadi istilahnya yang tadi saya jelaskan di awal tadi, yang dampak psikologis dari disrupsi digital itu. Gegar budaya macam itu yang harus ditangani juga. Maka titik tolaknya kita harus mulai satu, media literasi, digital literasi itu. Lalu yang kedua pendidikan kritis, ya. Kalau saya menganjurkan latihan-latihan yang disebut critical discourse analysis, analisa wacana kritis. Itu sangat menarik. Tadi kan sudah saya katakan ya Pak ya. Ya. Bahwa tidak pandang bulu siapa terdidik atau tidak, orang itu sebetulnya awalnya malas berpikir, sehingga hanya berpikir apa yang dilihat, apa yang kita lihat. Pertama-tama itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang membuat malas. Udah hoax madok. Nah, kita malas berpikir mengapa, bertanya mengapa. Bertanya mengapa ada itu yang sering kita malas. Itu yang mendorong kita untuk verifikasi. Itu yang mendorong kita untuk kritis. Ya. Maka orang sering lebih cepat yang hanya melihat apa, mendengar apa, tapi tidak dilanjutkan dengan bertanya mengapa. Mengapa? Ya. Dan bagaimana menghadapinya? Apalagi itu tidak.